Bab 236 selanjutnya. Tangan Tang Wulin menutup kepalanya. Dia memutar kepala angka merah 180 derajat penuh. Mematahkan lehernya dalam proses. Tubuh berototnya menegang sesaat sebelum roboh seperti boneka kain. Sebuah bola energi roh terbang keluar untuk bergabung dengan sisanya yang berputar di sekitar tubuhnya. Ini serigala kera yang 100 tahun. Baru sekarang yang lain bisa mengidentifikasi binatang yang telah dibunuh Tang Wulin. Hanya beberapa detik telah berlalu sejak Brute Ape melompat keluar ke Tang Wulin menjentikkan lehernya. Brute Ape memiliki kekuatan yang luar biasa. Melampaui sebagian besar rekan-rekannya di tingkat tahun yang sama. Sayangnya, musuh hari ini adalah Tang Wulin. Monster yang penuh dengan kekuatan. Kesimpulannya telah ditetapkan pada batu saat itu memutuskan untuk menyerang Tang Wulin. Tang Wulin juga cukup puas dengan dirinya sendiri. Dia menjadi lebih mahir dalam mengontrol derek, menangkap naga, yang juga melengkapi metode surga misterius. Meskipun peringkat kekuatan jiwanya hanya di usia 20-an. Penggunaan jangka panjang metode surga misterius telah menstabilkan kekuatan jiwanya yang kental. Meningkatkan ledakannya jauh dibandingkan dengan teman-temannya. Setelah meninggalkan wilayah Blazing Demon Lions, mereka menemukan begitu banyak binatang buas yang rasanya seperti aliran tanpa akhir. Ini diharapkan dari platform kenaikan roh pemberontakan. Satu paket Wind Demon Wolves telah menyerang mereka di jalan tetapi dengan cepat ditangani oleh Blue Silver Impaling Arai Tang Wulin. Jenis-jenis binatang jiwa biasanya mengandalkan jumlah mereka daripada kekuatan individu. Tang Wulin memilih untuk tidak mengejar mereka karena energi roh mereka terlalu sedikit untuk mengganggu. Setelah menangkal serigala, mereka melanjutkan perjalanan. Mereka akan membutuhkan setengah jam untuk beristirahat setiap 2 jam sebelum melangkah lebih jauh ke dalam hutan. Mereka mulai mengumpulkan lebih banyak dan lebih banyak energi roh saat mereka berkembang. Sedemikian rupa sehingga mereka melampaui kemampuan mereka untuk menyerap semuanya. Langit menjadi cerah. Mereka pada malam menyelesaikan hari pertama mereka di platform kenaikan roh pemberontakan. Mereka selamat lebih dari 10 jam sekarang. Tetapi ujian akhir mereka mengharuskan mereka lulus 24 jam penuh. Tentu saja, mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan kesulitan melewati ujian akhir di tempat pertama. Semua orang, mari kita istirahat. Kelaparan bukanlah masalah dalam platform kenaikan roh karena mereka hanyalah proyeksi dari diri mereka yang sebenarnya. Secara alami, mereka harus memuaskan diri mereka begitu mereka keluar. Fajar menyingsing. Tang Wulin membudidayakan mata setan ungu tanpa suara saat dia menatap kabut putih yang jauh merayap. Dia telah mencoba membudidayakan mata setan ungu di sini di masa lalu dan menemukan. Yang mengejutkannya, bahwa tidak hanya itu mungkin. Itu juga jauh lebih efisien. Meskipun dia tidak yakin mengapa itu terjadi. Dia tidak bisa membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Wu Zhangkong telah memberitahunya bahwa begitu dia membudidayakan mata setan ungu ke tingkat kedua, akan menjadi lebih sulit secara eksponensial untuk membuat kemajuan. Dia harus mengolahnya dengan rajin setiap hari dalam setahun. Perlahan-lahan membangun kemahirannya ke tingkat berikutnya. Lebih jauh. Persepsi dan keberuntungannya akan memainkan peran besar dalam apakah dia bisa menerobos. Bahkan Wu Zhangkong, yang sekarang menjadi guru jiwa 7 cincin, terjebak di tingkat kedua. Su Xiaoyan berdiri di sampingnya, juga mengolahnya. Xie, bagaimanapun, belum mencapai peringkat ketiga dalam profesinya dan karenanya masih terbatas pada 2 seni rahasia Tang Sek, metode surga misterius dan jalur bayangan hantu bayangan. Di sisi lain, Su Xiaoyan telah memilih mata setan ungu demi meningkatkan kekuatan spiritualnya. Xie telah berkultivasi dengan rajin dalam beberapa tahun terakhir. Dia sudah lama memutuskan bahwa mata setan ungu akan menjadi karya seni berikutnya. Belum lagi kegunaannya dalam pertempuran. Fungsinya sebagai metode penanaman kekuatan spiritual adalah top tier. Kita akan lulus ujian akhir kita hari ini. Xie terkekeh. Tang Wulin mengangguk. Jangan lengah atau melamun. Bahkan jika ini adalah platform kenaikan roh elementer, masih ada ancaman. Xie terkekeh. Tidak akan ada kebetulan seperti itu. Hanya ada beberapa binatang buas yang masih bisa dianggap sebagai ancaman bagi kita di sini. Tidak mungkin keberuntungan kita seburuk itu.
Gu Yue memelototinya. Tutup paruh gagahmu. Meskipun dia mendengus, Xie tidak membalas. Kekuatannya benar-benar tidak manusiawi. Sekarang dia memiliki 3 cincin. Bahkan yang lain dari kelas 0 tidak tahu seberapa kuat dia. Meskipun Tang Wulin mungkin bisa menahan Gu Yue dalam pertempuran jarak dekat, kemampuannya untuk berteleportasi pada saat itu membuatnya bingung. Dengan demikian, kekuatan keseluruhan Gu Yue adalah yang terbesar di kelas 0. Pada saat mereka beristirahat dan diatur kembali, matahari sudah bersinar dengan sangat indah. Tang Wulin berkata, "Kita masih harus berhati-hati. Kami akan lulus ujian kami terlebih dahulu sebelum membuat rencana lain." Berada di puncak bukit, kita memiliki keunggulan dan bisa mengamati sekeliling kita. Kita akan menunggu di sini sampai kita lulus ujian. Lalu kita akan masuk ke kedalaman hutan. Semakin jauh ke dalam hutan yang mereka jelajahi, semakin kuat jiwa yang akan mereka temui. Menembus ke kedalaman tidak menimbulkan masalah bagi mereka. Tumbuhan tumbuh lebih subur dan pohon-pohon semakin padat semakin dekat ke hati hutan mereka. Mereka telah mencoba untuk mengeksplorasi berkali-kali sebelumnya. Tetapi setiap upaya akan digagalkan oleh kehadiran binatang buas yang kuat. Hari ini mungkin adalah kesempatan terakhir mereka untuk menjelajahi platform kenaikan roh untuk sementara waktu. Jadi mereka ingin menyelidiki apa yang ada di dalam hutan. Lokasi yang dipilih Tang Wulin terbukti luar biasa. Meskipun binatang buas telah menyerang mereka beberapa kali, medan membantu mereka mengusir mereka dengan mudah. Tang Wulin telah memerintahkan tim untuk menahan diri dari membunuh demi tidak menarik lebih banyak binatang buas. Mereka harus mengusir mereka dan hanya membunuh yang paling gigih dan ganas. Dengan mengandalkan keunggulan medan mereka, mereka dapat mendeteksi binatang jiwa yang kuat di muka dan menghindari mereka. Setelah binatang buas pergi, mereka akan kembali ke tempat asalnya. Manfaat lain dari menunggu di sini adalah bahwa mereka memiliki cukup waktu untuk menyerap energi roh yang tersisa di tubuh mereka. Sekarang, bahkan jika mereka dengan cepat dibunuh saat memasuki kedalaman hutan, baik energi roh tidak akan sia-sia atau perjalanan mereka kali ini. Tepat tengah hari, sudah cukup banyak waktu. Kegembiraan menggantikan ketenangan Tang Wulin ketika aura tajam melingkari dirinya. "Ayo pergi." Dia melesat maju seperti angin, langsung menuju ke jantung hutan. Lampu hijau menyelimuti mereka berempat, meningkatkan ketangkasan mereka. Perhatian dilemparkan ke angin saat ini karena mereka maju terus dengan kecepatan penuh. Seberapa jauh mereka bisa pergi? Mereka akan pergi. Gu Yue memanggil burung-burung angin untuk mencari. Dengan Tang Wulin dalam memimpin dan dibimbing oleh burung angin, mereka mampu menghindari deteksi beberapa binatang jiwa yang perkasa. Mereka terus maju dengan kecepatan kilat seperti ini. Vegetasi menebal saat mereka berkembang, memaksa Tang Wulin menyapu dedaunan dan membuka jalan dengan rumput blue silvernya. Mempertahankan demam berkecepatan tinggi ini, mereka menempuh lebih banyak jarak dalam 2 jam daripada hari sebelumnya. Bab 237 Jantung Hutan. Bayang-bayang gelap menyelimuti hutan ketika kerapatan kanopi menghalangi sinar matahari, dan aroma kehidupan tumbuhan yang bersahaja memenuhi udara basah. Tempat ini sepertinya sudah menyerupai tingkat menengah. Hanya Tang Wulin yang menginjakkan kaki di sana sebelumnya. Dan itu adalah pengalaman yang tak terlupakan di mana ia pertama kali menyaksikan kekuatan luar biasa Wu Zhangkong. Ribuan tahun dan 10.000 tahun jiwa binatang telah jatuh satu demi satu di depannya. Jatuh seperti lalat. Tetap waspada. Semuanya. Dedaunan membatasi penglihatan burung angin saya. Gu Yue memperingatkan dengan suara rendah. Tang Wulin memperlambat langkahnya. Tidak bijaksana untuk bergegas maju dalam lingkungan ini. "Kapten, apakah Anda pikir kita bisa menyeberang ke tingkat menengah jika kita menjelajah cukup dalam?" tanya Su Xiaoyan. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu. Guru Wu tidak pernah membicarakannya." "Itu mungkin." Gu Yue menyela. "Benarkah?" Tang Wulin menoleh padanya. Gu Yue mengangguk. Setiap level platform kenaikan roh terhubung. Dimungkinkan untuk memasuki level perantara dari sini selama Anda cukup kuat. Namun, binatang buas yang kuat menjaga penghalang antara tingkat. Hanya setelah mengalahkannya kita bisa menyeberang. Sayangnya, saya pikir ini akan menyulitkan kita. Apalagi tuan jiwa biasa.
Wali adalah alasan mengapa sangat sedikit orang yang bisa melintasi antar level. Sebagai anggota Spirit Pagoda, Gu Yue memiliki akses ke informasi yang tidak diketahui oleh orang luar. Kegembiraan menggelegak dalam Xie. Ayo kita coba dulu. Mungkin kita bisa memasuki level menengah kali ini. Senyum masam muncul di bibir Tang Wulin. Aku pikir itu tidak akan semudah itu. Dia masih bisa mengingat betapa mengerikannya makhluk buas di tingkat menengah. Blazing Demon Lion King tidak ada artinya jika dibandingkan dengan binatang buas acak dari tingkat itu. Selain itu, Pagoda Roh pasti akan memasang langkah-langkah pencegahan untuk mencegah orang melintasi perbatasan antar tingkat. Tang Wulin dan yang lainnya akan menghadapi perlawanan besar jika mereka mencoba melakukannya. Mari kita coba. Untuk sekali, Gu Yue setuju dengan Xie. Pada akhir, binatang buas jarang muncul di hadapan mereka. Kurangnya binatang buas, serta keheningan yang menyertainya, hanya berfungsi untuk memperbesar kesuraman hutan. Ketenangan yang menakutkan turun di hutan yang berkembang ini. Tang Wulin tahu dari pengalaman bahwa mereka telah memasuki domain dari makhluk jiwa yang kuat. Dan karena tidak ada suara yang bisa didengar, itu mungkin jauh lebih kuat daripada Blazing Demon Lion King. Hanya ada satu situasi lain yang pernah mereka alami sebelumnya. Xie, apakah Anda ingat pertama kali kami datang ke platform kenaikan roh pemberontakan? Tanya Tang Wulin pelan. Tentu saja, kata Xie. Keberuntungan kami cukup bagus saat itu dan kami dapat menyerap banyak energi berkat main Demon Spider berwajah. Itu juga pertama kalinya Anda mengembangkan jiwa roh Anda. Dalam hal itu, apakah Anda ingat bagaimana Anda dibunuh? Tanya Tang Wulin. Menggigil kedinginan mengalir di tulang belakang Xie. Dia mengerti kemana pikiran Tang Wulin pergi. Suaranya bergetar saat dia berbicara. Apakah kamu mengatakan bahwa tempat ini adalah... Tang Wulin memaksakan tawa pahit. Aku mendapatkan getaran yang serupa. Semoga saya salah. Xie tanpa sadar mendekat ke Tang Wulin. Rasa takut muncul di matanya. Dia tidak pernah bisa melupakan sensasi dingin yang dicincang selama petualangan pertama mereka di platform kenaikan roh pemberontakan. Dia telah diliputi mimpi buruk dan ketakutan selama sebulan setelah itu. Mereka belum menemukan makhluk buas itu dalam beberapa tahun terakhir. Tapi ingatan yang menakutkan masih belum meninggalkan Xie. Apakah kamu mengatakan? Suara Gu Yue menghilang. Ekspresinya menjadi suram ketika Tang Wulin mengangguk. Senja tampaknya berkumpul di lingkungan mereka dan tekanan tak terlihat membebani mereka. Telapak tangan Xie berkeringat dan napasnya menjadi kuyuh. Bagaimana kalau kita mengambil rute lain? Xie bertanya dengan lemah lembut. Suara Tang Wulin keras. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita hindari. Jika Anda tidak mengumpulkan keberanian untuk menghadapi binatang buas, maka itu akan menghantui Anda selamanya. Hanya dengan menang, Anda bisa maju lebih jauh dan menjadi lebih kuat. Xie membuat wajah pahit. Itu mudah dikatakan. Tapi, Tang Wulin tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menghentikan semua orang di jalur mereka. Matanya menyipit ketika dia mencoba melihat apa yang ada di balik pepohonan di depan mereka. Hubungan Tang Wulin dengan tanaman karena Blue Silver Grass-nya berarti bahwa persepsinya paling tajam di hutan di antara kelompoknya dan dia bisa merasakan apa yang tidak bisa dilakukan orang lain. Misalnya, dia bisa merasakan ketakutan akan tanaman di sekitarnya. Keluar, geramnya, seolah-olah bekerja bersama Tang Wulin. Gu Yue memanggil bola api dan melemparkannya ke arah pandangannya. Bola api itu melonjak ke kedalaman hutan, meledak di udara ketika sebuah gerakan memburunya. Sosok agung muncul dari bayang-bayang. Dan Xie menarik napas dalam-dalam. Ketakutan mencengkeram tubuhnya. Belati bergetar di tangannya. Tingginya lebih dari 3 meter. Sosok itu menjulang di atas mereka. Bulu berwarna emas gelap menutupi tubuhnya dan memiliki sepasang mata yang acuh tak acuh dan kejam. Namun yang paling mengkhawatirkan adalah lengannya yang besar. Mereka tebal dan solid. Masing-masing cakar panjang meteran olahraga yang emas gelap. Suara mendesis samar bisa terdengar setiap kali menebas di udara. Murid Tang Wulin dikontrak. The Dust Gold Dreadclaw Bear. Jika mereka memilih satu jiwa binatang yang sama sekali tidak ingin mereka temui, itu akan menjadi Dust Gold Dreadclaw Bear.
Tang Wulin telah menyaksikan seluruh kebanggaan Blazing Demon Lions bersujud di hadapannya seperti anak kucing selama pertemuan pertama mereka. Itu juga pertama kalinya cakar naga emasnya dikalahkan. Ingatan itu telah diukir di dalam hati Xie dan Xie. Dalam 3 tahun terakhir, mereka belum menemukannya lagi. Akibatnya, mereka hampir melupakannya sampai hari ini. Baik itu pelanggaran, pertahanan, atau kecepatan. Dusgold Dreadclaw Bear unggul dalam segala hal. Kekuatan ledakannya mendominasi pertarungan jarak dekat dan jarak jauh. Bahkan di antara binatang jiwa tingkat puncak lainnya, ia berdiri selangkah di atas mereka. Itu adalah binatang jiwa yang menakutkan yang bahkan bisa bersaing dengan naga. Crimson Blood Tears meresap ke dalam mata dingin Dusgold Dreadclaw Bear ketika menatap mereka. Itu maju ke arah mereka langkah demi langkah. Tubuhnya mulai samar-samar bercahaya. "Aku pelopor," kata Tang Wulin. "Kalian membantu saya. Jika saya dikalahkan, segera keluar." Tang Wulin melangkah maju saat dia berbicara. Kepalanya terangkat tinggi. Dia mulai lambat. Tetapi lambat laun dia mulai berlari. Lalu dia segera maju dengan berani. Rasa malu merasuki hati Xie saat dia menatap sosok gagah Tang Wulin. Setiap kali bahaya berada di belakang kepalanya, dialah yang menerimanya. Tidak, kali ini tidak akan sama. Xie berlari ke samping. Tiba-tiba bergerak dengan kecepatan tinggi. Sebuah roda es melesat di udara menuju beruang sementara secara bersamaan. Unsur-unsur di udara semakin hiruk-pikuk dan mulai berkumpul bersama. Akhirnya, kelas 0 datang untuk menghadapi lawan terbesarnya. Tang Wulin terus menutup jarak antara dia dan Dusgold Dreadclaw Bear. Namun binatang buas itu tiba-tiba berhenti. Roda es menabrak kepala beruang. Tetapi bahkan tidak berkedip ketika udara dingin turun ke tubuhnya dan menutupinya dengan lapisan es. Dengan gemuruh yang menggelegar, beruang mengayun-ayunkan cakarnya untuk memukul Tang Wulin. Efek menahan roda es tidak ada artinya. Tangan kanan Tang Wulin berubah menjadi cakar naga emas dan dia mengayunkan beruang itu. Dia mungkin belum bertanding 3 tahun lalu. Tapi dia berbeda sekarang. Kecelakaan logam merobek udara. Tang Wulin terhuyung mundur 7 langkah sebelum memantapkan dirinya. Selama bentrokan pertamanya dengan Dusgold Dreadclaw Bear selama 100 tahun, ia dikirim terbang. Dia melihat cakarnya. Itu tidak rusak. Tapi dia merasakan lonjakan tiba-tiba dalam konsumsi kekuatan jiwa selama bentrokan. Bab 238 berjuang melawan Dusgold Dreadclaw Bear. Dusgold Dreadclaw Bear terhenti karena sensasi aneh di cakarnya. Itu menundukkan kepalanya. Terkejut ketika melihat sebuah goresan kecil di mana cakar Tang dan Tang Wulin berselisih. Itu membuka mulutnya untuk melepaskan raungan marah yang mengguncang langit ketika cahaya emas gelap meledak dari tubuhnya. Es dan bola api menghujani atasnya. Tetapi hancur saat mereka memasuki kisaran cahaya keemasan ini. Untuk Dusgold Dreadclaw Bear, cakar adalah miliknya yang paling berharga. Kemarahan menjalari melalui nadinya karena memikirkan cakar yang rusak. Xie telah berjalan ke samping. Dia melompat ke udara. Cincin jiwa ketiganya menyala saat dia diam-diam meluncurkan serangan mendadaknya. Tubuhnya memudar sampai hampir tampak ilusi dan dalam sekejap mata dipisahkan menjadi 3 doppelgangers yang berpisah untuk menyerang beruang dari sudut yang berbeda. Xie tidak bisa menghitung waktunya dengan lebih baik. Dia menyerang ketika beruang itu masih mengamuk karena cakar yang rusak. Denting logam bergema saat Xie menebas dengan 2 belati. Namun, Dusgold Dreadclaw Bear tidak bergerak dan tidak terluka. Dia meraung sekali lagi, melepaskan aura emasnya dengan amarah baru saat berputar di tempat sambil menyapu dengan cakarnya untuk mengusir 3 doppelgangers. Ketiganya mundur dengan tergesa-gesa. Namun, hanya satu yang berhasil. 2 lainnya dipotong-potong dan dihilangkan dari keberadaan. Xie melompat mundur. Dia tidak berani mendekat lagi. Pertahanan bajingan ini terlalu kuat. Pada saat itu, tombak biru sedalam 5 meter dari es jatuh dari langit langsung ke kepala beruang itu. Bang! Tombak es hancur. Beruang itu mengangkat kaki untuk menggosok kepalanya. Tidak geli. Ekspresi Su Xiaoyan memucat karena ngeri. Keterampilan jiwa keduanya, Ice Spear, adalah serangan terkuatnya. Butuh kakak laki-lakinya cincin jiwa ketiga untuk mendapatkan keterampilan ini yang membualkan senjata target tunggal yang tangguh.
Namun Dusgold Dreadclaw Bear hanya mengabaikannya. Dia hanya bisa membayangkan betapa tangguhnya tubuhnya. "Beli saya waktu," teriak Gu Yue. Kedua tangannya melayang-layang dalam serangkaian gerakan liar, mengumpulkan elemen padanya. Tanpa diduga, ketiga cincin jiwanya cerah. Keterampilan jiwa pertamanya adalah Elemental Tide, Elemental Control kedua, dan keterampilan jiwa ketiga 1000 tahunnya disebut Elemental Fusion. Dia mandi dalam cahaya berwarna pelangi yang tiga keterampilan tipe pendukung elemen kuatnya dilepaskan. Wajahnya mirip dengan peri. Dusgold Dreadclaw Bear memilih untuk bertindak saat ini. Daripada mengejar Xie atau menyerang Su Xiaoyan, ia menyerang Tang Wulin dengan kekuatan sebuah gunung kecil. Setiap cakarnya, yang sekarang lebih dari 5 meter, diarahkan ke kepala Tang Wulin. Itu membenci Tang Wulin karena mencakar-cakarnya dan ingin membalas dendam. Dalam kilatan cahaya biru, Tang Wulin melonjak ke udara. Blue Silver Impaling Arai aktif di bawah. Dusgold Dreadclaw Bear terhuyung-huyung di hadapan rumput seperti stalagmit seperti itu tetapi masih berhasil memotong Tang Wulin yang melarikan diri. Jelas, itu tidak terpengaruh oleh getaran frekuensi tinggi Blue Silver Impaling Arai. Pada kenyataannya, rumput Blue Silver bahkan tidak mampu menembus telapak kakinya. Tang Wulin menggunakan anggur Blue Silver Grace yang lain, mengubah arah udara dan menghindari serangan keduanya. Matanya berbinar pada tantangan ini. Bahkan jika itu Dusgold Dreadclaw Bear yang lebih kuat, hari ini, dia ingin menghadapinya secara langsung. Dia memutar badan untuk menatap Gu Yue. Sesaat kemudian, piringan es muncul di bawahnya, memberikan kekuatan melalui kakinya. Dia mengubah arah udara sekali lagi. Alih-alih membuka jarak di antara mereka, dia langsung menembaknya. The Dusgold Dreadclaw Bear bertekad untuk menemuinya langsung dan dibebankan langsung padanya. Sebuah lonjakan emas muncul di belakangnya dalam lingkaran cahaya keemasan dan menghantam punggung beruang itu, melemparkannya ke udara dan sesaat membuatnya kagum. Meskipun serangan lonjakan itu tidak mengganggu beruang, itu lebih keras daripada Blue Silver Impaling Arai dan mematahkan momentum beruang. Tang Wulin menukik saat itu, dan dua sosok mereka tumpang tindih dalam sekejap. Meskipun The Dusgold Dreadclaw Bear kehilangan kendali atas tubuhnya, itu tidak peduli. Lonjakan emas tidak menimbulkan kerusakan. Tetapi getarannya yang kuat membuat beruang itu gegar otak dan memengaruhi kecepatannya. Pada saat inilah Tang Wulin turun di kepalanya. Beruang itu melambaikan tangannya dalam upaya untuk menebas Tang Wulin sampai mati tetapi karena getaran intens dari rumput Blue Silver emas, kecepatan serangannya lebih lambat dan kekuatannya lebih lemah. Tang Wulin bertemu cakar dengan cakarnya sekali lagi. Pekikan logam merobek udara saat mereka bertabrakan. Tang Wulin memegang teguh kali ini, dibantu oleh gravitasi dan efek rumput keemasannya. Mereka seimbang dan kedua lengan mereka mundur-mundur dari bentrokan. Pada saat itu, Tang Wulin telah mendarat di bahunya. Mengangkat kakinya, dia menendang leher beruang itu. Rasanya seperti menendang dinding baja. Jika bukan karena fakta bahwa tubuhnya jauh lebih kuat dari biasanya, maka kakinya akan patah. Kepala beruang pergi miring setelah ditendang dan mengambil keuntungan dari ini. Pohon anggur dengan cepat berlari dan melilit lehernya. Tang Wulin meraih ujung tanaman anggur dan membalikkan tubuhnya untuk menendang punggung beruang dengan seluruh kekuatannya. Otot-ototnya berdesir dengan kekuatan saat ia mengangkat tanaman anggur. Tang Wulin mencekik beruang dengan anggur di udara, menyebabkan serangannya melenceng. Tubuhnya terbalik oleh Tang Wulin, menuju ke tanah. Tang Wulin meraih beruang itu. Otot-ototnya bekerja mati-matian, menggunakan semua kekuatannya untuk menekuk ke belakang dan membalikkan keduanya dengan terbalik. Mustahil bagi Tang Wulin untuk membuat langkah berani jika mereka berada di tanah karena beruang seberat lebih dari 5.000 kg. Dia akan berhenti mati di jalurnya. Namun, mereka berada di udara dan beruang itu tertangkap basah, memberi Tang Wulin kesempatan untuk melakukan serangan yang mengejutkan. Ledakan. Beruang itu menabrak tanah. Puing-puing meledak keluar. Debu mengendap sesaat kemudian, mengungkapkan pemandangan yang mengejutkan. Beruang itu berbaring di atas perutnya. Tang Wulin berlutut di punggungnya. Apakah ini mungkin? Xie tercengang. Itu beruang Dusgold Dreadclaw. Namun, Tang Wulin melemparkannya begitu saja.
Sebuah cahaya dingin bersinar di mata Tang Wulin saat dia meraih leher beruang itu dengan cakarnya. Leher adalah titik terlemah dari tubuhnya. Dan Tang Wulin memiliki keyakinan pada kekuatan cakarnya. Bab 239 Serangan Terakhir. Namun, pada saat itu, tubuh Dusgold Dreadclaw Bear bersinar dengan cahaya keemasan lagi. Cakar Tang Wulin menembus cahaya. Tetapi kekuatan di balik serangannya melemah secara signifikan. Meskipun cakar naga emasnya bisa menahan kekuatan cahaya ini, seluruh tubuhnya tidak bisa. Sebelum dia bisa mengiris leher beruang itu, cahayanya meledak. Meski begitu, dia masih berhasil merobek sepotong kecil daging dari leher beruang sebelum dikirim terbang. Darah Crimson dipenuhi bintik-bintik emas yang keluar dari lukanya. Beruang itu berteriak kesakitan dan lari dari tanah. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali terluka dan tidak menyangka bahwa hari ini manusia yang tidak penting akan berani melukainya. Pada akhirnya, pembelaannya luar biasa. Bahkan jika Tang Wulin bisa meraihnya dengan cakarnya, ada kemungkinan bahwa efek menghancurkan akan sia-sia. Tidak memberi Tang Wulin kesempatan untuk berkumpul kembali. Beruang mengacungkan cakarnya dan menyerangnya. Tang Wulin masih di udara, tidak berdaya untuk menghindar. Kematiannya sepertinya sudah dekat. Roda es Su Xiaoyan tidak akan tiba tepat waktu. Sementara Gu Yue masih tenggelam dalam cahaya, mempersiapkan serangannya sendiri. Tang Wulin mencoba memanggil Blue Silver Grace-nya, hanya untuk menemukan bahwa cahaya emas gelap telah mengganggu kekuatan jiwa internalnya dan membiarkannya terlalu gila untuk dikendalikan. Saya sudah selesai. Tang Wulin tersenyum pahit saat ia dengan berani menghadapi ajalnya yang akan datang. Namun pada saat itu, sesosok melompat di depan serangan beruang. Sosok itu langsung tercabik-cabik, dan lapisan pelindung kekuatan jiwa di tubuhnya benar-benar tersebar. Namun, ia berhasil menyelamatkan Tang Wulin dari serangan fatal ini. "Xie-xie!" Tang Wulin berteriak. Meskipun tidak ada yang bisa benar-benar mati di platform kenaikan roh dan mereka sudah terbiasa dengan sensasi kematian yang menakutkan sekarang, dicabik-cabik masih merupakan siksaan yang tak tertahankan. Xie-xie akan sangat menderita setelah efek. Saat Xie-xie menarik napas terakhirnya, Tang Wulin bisa melihat tekad di matanya. Seolah-olah Xie-xie sedang memberitahunya, "Balas dendam padaku." Tang Wulin berhasil membebaskan diri dari pengaruh beruang Dusgold Dreadclaw dengan menggunakan metode surga misterius dan berguling menjauh dari gesekan cakar. Meskipun matanya merah dan siksaan emosional, Tang Wulin terus menghindar sambil mengirimkan anggur demi anggur dari Blue Silver Grace setelah beruang. Beruang Dusgold Dreadclaw diatasi dengan haus darah setelah terluka dan benar-benar mengabaikan Su Xiaoyan dan Gu Yue demi mengejar Tang Wulin. Meskipun pakaian Tang Wulin sudah compang camping dan kelelahan membebaninya seperti belenggu, matanya bersinar dengan resolusi. "Xie-xie, aku akan membalaskan dendammu." Dengan Su Xiaoyan sesekali menembakkan tombak es pada beruang sebagai dukungan artileri dan mengambil keuntungan dari medan, Tang Wulin berhasil menghindari semua serangan beruang dengan selebar rambut. "Wulin." Mata Tang Wulin menyala ketika dia mendengar suara yang indah ini. The Blue Silver Impaling Arai muncul sekali lagi. Namun kali ini, bukannya menargetkan Dusgold Dreadclaw Bear. Itu ditujukan untuk Tang Wulin sendiri. Paku mendorongnya ke udara, dengan rapi menghindari serangan beruang. Pada saat yang sama, 4 sinar biru, merah, kuning, dan hijau terang mengelilingi beruang itu. Mereka memutarnya sebelum berubah menjadi rantai 4 warna mistis yang mengikatnya di tempatnya. Beruang itu melolong marah saat merasakan ini. Cahaya emas gelap melonjak keluar dari tubuhnya, hanya untuk diarahkan oleh rantai unsur yang mencegahnya terbebas. Kunci unsur ini nyaris tidak bisa menahan beruang untuk sesaat. Darah merembes dari sudut mulut Gu Yue saat dia berjuang untuk mempertahankannya. Tang Wulin terjatuh dari langit dengan kepala lebih dulu dalam buram keemasan. Cakarnya di depannya untuk mengiris kepala beruang itu. Ding! Meskipun cakarnya berhasil menembus bulu, tengkorak beruang yang tak tertandingi itu menghalangi serangannya. Tang Wulin tertegun. Jangan bilang bahkan cakar nagaku tidak bisa membunuhnya. Beruang itu menggeram ketika ia berjuang bebas dari rantai. Mereka hancur menjadi ribuan lampu multiwarna yang berkelap-kelip seperti langit berbintang.
Darah menyembur keluar dari mulut Gu Yue dan dia pingsan di lengan Su Xiaoyan. Sudah mati. Tang Wulin, mata merah dan menggeram, menyalurkan semua kekuatannya ke cakarnya. Cakarnya bergetar. Kemudian suara retak yang tajam bisa terdengar. Beberapa saat kemudian, lengan Duscloud Dreadclaw Bear yang terangkat menjadi lemas. Tang Wulin merosot ke bawah. Cakarnya tidak lagi menempel ke tengkorak beruang itu. Efek hantaman cakarnya telah diaktifkan pada saat yang paling penting. Sepasang mata beruang yang kejam kehilangan percikan kehidupan saat tubuhnya perlahan jatuh. Anehnya, tubuhnya tidak berubah menjadi energi roh seperti binatang jiwa lainnya tetapi menjadi cahaya emas gelap yang secara bertahap terbentuk. Tang Wulin mengabaikan fenomena aneh ini. Dia melompat dari beruang sebelum jatuh dan berlari ke sisi Gu Yue dan Su Xiaoyan. Gu Yue, kamu baik-baik saja? Suaranya diwarnai kecemasan. Mata Gu Yue tertutup rapat dan kulitnya pucat. Tetapi senyum samar bisa terlihat di bibirnya. Melihat senyum ini, Tang Wulin menghembuskan nafas lega. Semuanya akan baik-baik saja selama dia masih hidup. Ayo kembali sekarang. Kita perlu memeriksa Xie. Pikiran Xie membuatnya cemas. Xie mengorbankan dirinya untukku. Saat dia hendak menamparkan tombol di punggung tangannya, Su Xiaoyan menarik lengannya. Kapten, apa itu? Dia menunjuk ke arah Duscloud Dreadclaw Bear. Tatapan Tang Wulin mengikuti jarinya. Berpikir ada sesuatu yang terjadi dengan beruang Duscloud Dreadclaw. Tubuhnya memang lenyap menjadi partikel-partikel cahaya emas gelap. Tetapi sebagai gantinya ada cahaya emas gelap yang berkelip-kelip. Ini adalah. Dia berdiri dan cepat-cepat berjalan. Dia terpana dengan apa yang dilihatnya di tanah. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Itu menyerupai tulang-tulang tangan manusia. Tetapi pola awan emas gelap itu tampaknya menunjukkan bahwa benda itu ditempa dari beberapa paduan. Yang lebih membingungkan adalah bahwa item ini jelas bukan logam dan terasa seperti makhluk hidup. Tang Wulin membungkuk untuk mengambilnya. Wow, tulang ini berat. Dia kembali ke dua lainnya. Apa ini? Apakah Anda tahu? Tang Wulin bertanya pada Su Xiaoyan. Su Xiaoyan juga bingung saat dia memeriksa tulang emas gelap. Aku juga tidak tahu. Saya belum pernah melihat yang seperti ini. Ini tulang jiwa, kata Gu Yue lemah. Dia sadar beberapa waktu lalu dan sudah membuka matanya. Tulang jiwa. Tang Wulin dan Su Xiaoyan gemetar mendengar kata-kata itu. Tentu saja mereka tahu apa itu tulang jiwa. Itu adalah salah satu item paling langka di dunia master jiwa. Tulang jiwa dan cincin jiwa memiliki persamaan dan perbedaan. Cincin jiwa terikat pada kultivasi seseorang. Dan begitu seseorang mencapai batasnya, mereka akan membutuhkan cincin jiwa lain untuk terus berkultivasi. Tulang jiwa, di sisi lain, tidak penting bagi penganut jiwa dan tidak akan memengaruhi kultivasi seseorang. Sejak zaman kuno, bagaimanapun, tulang jiwa adalah simbol dari guru jiwa yang kuat karena tulang jiwa meningkatkan tubuh tuan jiwa sementara juga memberikan keterampilan jiwa yang terkait dengannya. Tulang di genggaman Tang Wulin jelas untuk tangan kanan. Jika itu benar-benar tulang jiwa, maka bergabung dengan itu akan sangat meningkatkan kekuatan tangan kanan seseorang dan memberikan keterampilan jiwa yang terkait dengan tangan kanan seseorang. Ini adalah tulang jiwa. Mengapa tulang jiwa muncul? Ini adalah platform kenaikan roh. Bukankah ini dunia ilusi? Tang Wulin bertanya dengan bingung. Tulang jiwa ini seperti energi roh. Memiliki bentuk. Jadi mengapa? Apakah itu muncul di platform kenaikan roh? Bab 240 Guardian Platform Kenaikan Roh. Gu Yue menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tidak. Sejauh yang saya tahu, platform kenaikan roh bukanlah dunia ilusi sejati. Ini sebenarnya campuran ilusi dan kenyataan. Tingkat dasar adalah yang paling otentik. Tetapi itu tidak berarti itu sepenuhnya palsu. Jika tidak, bagaimana kita bisa menyerap energi roh? Karena tulang jiwa muncul. Itu berarti binatang yang baru saja kita bunuh adalah penjaga platform kenaikan roh. Penjaga platform kenaikan roh. Apa maksudmu? Tanya Tang Wulin. Jelas. Gu Yue mengetahui banyak detail yang tidak diketahui oleh orang luar. Gu Yue berkata, apakah itu tingkat dasar, menengah, atau lanjutan? Masing-masing memiliki wali.
Platform roh kenaikan sebenarnya adalah satu entitas dibagi menjadi 3 bagian dengan pintu masuk yang berbeda. Untuk memisahkan level dan untuk mencegah master jiwa menyeberang ke bagian lain. Pagoda roh menunjuk seorang penjaga per level. Hanya binatang buas yang sangat tangguh yang dapat diberikan gelar seperti itu. Secara teori, tak seorang pun dengan kurang dari 5 cincin seharusnya bisa membunuh Dusgold Dreadclaw Bear itu. Mereka tidak pernah berharap itu mati di tangan kita. Juga, karena wali lebih kuat daripada binatang biasa. Mereka membutuhkan lebih banyak energi serta tulang jiwa untuk membuat. Pada dasarnya, hadiah sejati untuk membunuhnya adalah tulang jiwa. Anda tidak bisa membawanya keluar dari platform kenaikan roh. Jadi lebih baik Anda bergabung dengan tulang jiwa di sini. Tidak ada cara lain untuk menyimpannya bersamamu. Tang Wulin tercengang. Tapi aku tidak membunuhnya sendirian. Kami membawanya bersama-sama. Siapapun dapat bergabung dengan itu. Bukan hanya saya. Gu Yue memutar matanya. Hanya apa yang kamu pikirkan di kepala kamu itu? Apakah Anda pikir tubuh saya cukup kuat? Apakah Anda pikir menyatu dengan tulang jiwa Dusgold Dreadclaw Bear adalah jalan-jalan di taman? Tak satu pun dari kami yang kompatibel dengan itu. Jadi bahkan jika kami mencoba, kami akan dilahap, bahkan mungkin terbunuh. Maka tulang jiwa akan sia-sia. Kau satu-satunya yang bisa menyerapnya dan lebih jauh lagi. Ada kemungkinan itu akan melengkapi cakar naga emasmu. Sekarang memotong. Kami tidak punya waktu seharian. Tapi seperti yang kamu katakan, aku sudah memiliki cakar naga emasku. Bukankah itu akan sia-sia untuk menambahkan pada Dusgold Dreadclaw? Keraguan masih mencengkeramnya. Pikiran gelisah dan ragu-ragu berjalan berputar-putar di benaknya. Gu Yue mengerutkan kening. Tentu saja tidak. Bahkan, itu akan semakin memperkuat cakar naga Anda. Bagian terkuat Dusgold Dreadclaw Bear adalah cakar kanannya. Yang lebih menakjubkan adalah bahwa intinya adalah tulang jiwa cakar yang tepat. Apa yang kita miliki di sini harus menjadi tulang jiwa eksternal dan bukan salah satu dari 6 normal. Biasanya, penguasa jiwa dapat bergabung dengan hingga 6 tulang jiwa, tengkorak, batang tubuh, dan 4 tulang anggota badan. Namun, ada beberapa tulang jiwa aneh atau varian di luar 6 khas. Ini adalah tulang jiwa eksternal. Dan mereka jauh lebih berharga. Kapten, kamu harus pergi untuk itu. Jika bukan karena Anda, kami tidak akan pernah bisa menembus pertahanan Dusgold Dreadclaw Bear. Kekuatan seranganmu sangat penting bagi tim kami. Su Xiaoyan mendesaknya. Relatif dengan rekan satu timnya, tubuh Su Xiaoyan adalah yang terlemah. Ditambah dengan sifat kemampuannya, dia adalah yang paling tidak cocok dengan tulang jiwa. Seandainya Xie masih hidup, dia pasti akan merosot juga. Tang Wulin mengangguk. Dia duduk bersila dan mencengkeram tulang di tangannya. Proses menyatu dengan tulang jiwa identik dengan proses menggabungkan dengan jiwa roh. Dia perlu menariknya ke dalam dirinya dengan kekuatan jiwanya. Saat dia mengaktifkan metode surga misterius, kekuatan jiwanya melonjak ke benda berharga di tangannya. Memancarkan cahaya redup. Sinar hitam muncul dari tulang, menyatu dengan bintik-bintik cahaya keemasan. Pada awalnya, tulang jiwa melayang di atas telapak tangannya. Namun ketika detik-detik berlalu, sebuah cahaya putih menariknya ke tangannya yang terulur. Tulang itu tumbuh semakin transparan. Kehilangan rona gelapnya, seolah diukir dari kristal emas. Akhirnya, pertunjukan cahaya berakhir. Dan sifat morfologis tulang jiwa berubah. Sisik muncul di lengan Tang Wulin. Beriak melalui otot-ototnya dan menambahkan warna keemasan di seluruh kekuatan jiwa putih. Tulang jiwa gemetar seperti makhluk hidup. Seolah menolak dengan kemauannya sendiri untuk bergabung dengan tubuh yang tidak dikenal ini. Untuk mengatasi ini, Tang Wulin menembakkan untaian emas halus dari telapak tangannya, yang menempel pada tulang jiwa. Tulang jiwa berhenti gemetar sekaligus dan bergabung ke tangannya. Sekarang sisik di lengannya bercahaya dengan kilau emas gelap. Sinar mengalir bolak-balik seperti gelombang pasang. Percikan emas dan emas gelap yang saling berjalin. Napas Tang Wulin datang sebentar-sebentar. Kasar pada satu saat dan tenang pada yang lain. Energi terus berubah tanpa batas. Kemudian, semuanya menjadi diam. Sisiknya tidak lagi berkilau emas gelap. Mereka kembali ke rona emas kusam.
Seolah-olah warna sebelumnya tidak pernah ada di tempat pertama. Karena alasan itu, Gu Yue dan Su Xiaoyan tidak bisa melihat adanya perubahan di tangan kanannya. Tampaknya tidak kuat sama sekali. Sudah selesai? Tanya Su Xiaoyan pada Gu Yue. Skeptis mengaburkan matanya. Gu Yue juga bingung. Aku tidak tahu. Sepertinya begitu. Tapi saya tidak benar-benar melihat perbedaan. Mendengar kata-kata itu, Tang Wulin membuka matanya perlahan, mengungkapkan jejak keraguan yang sama. Dia dipukul dengan kesan yang sama seperti rekan satu timnya saat dia menyatu dengan tulang jiwa. Pada awalnya, dia merasakan energi liar yang berputar di dalam. Meskipun itu ditekan oleh garis keturunannya secara instan. Dia berpikir bahwa itu akan sama menyakitkannya dengan memecahkan segel. Tidak pernah dalam mimpinya dia berharap itu semudah itu. Perasaan ini tidak cocok dengannya. Itu berbau keadaan yang tidak berubah. Mungkin cakar naga emasnya tidak membaik seperti yang ia harapkan. Tang Wulin melompat seperti pegas, memelototi tangan kanannya dengan kerutan yang menarik bibirnya. Tangan dan darahku terasa sedikit lebih kuat, tetapi hanya dalam jumlah kecil. Tidak ada yang mendekati apa yang seharusnya terjadi dengan bergabung dengan tulang jiwa. Bagaimana kalau kamu mengujinya? Melihat keraguan tertulis di wajahnya, Gu Yue bertanya saat dia memihaknya. Tang Wulin merespons dengan mengangguk. Dia menggulung tangannya menjadi kepalan tangan. Buku-buku jari putih menyala saat dia menekan udara. Ledakan sonik terdengar melalui ruang terbuka. Setelah itu, lengannya membengkak dengan kekuatan saat sisik emas yang berkelap-kelip muncul dari kulitnya. Dia menutup matanya, mengingat sensasi pukulan itu. Kekuatan saya telah meningkat sekitar 20%. Kekecewaan melukis wajah Gu Yue. Meskipun 20% bukanlah sesuatu untuk diejek. Ini adalah tulang jiwa eksternal yang mereka bicarakan. Satu-satunya hal yang mengalahkan tulang jiwa eksternal jarang adalah cincin jiwa 10.000 tahun. Peningkatan kekuatan 20% sangat tidak bisa dimaafkan. Apakah ada keterampilan jiwa? Tanya Gu Yue. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Ketika seorang guru jiwa bergabung dengan cincin jiwa, dia akan langsung tahu jika keterampilan jiwa baru bersembunyi di bawah bayang-bayang. Dengan latihan, menguasai keterampilan jiwa baru akan semudah itu. Bersambung.